Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita yaitu tentang ilmu nahwu. Kita di sini mempelajari kitab yang namanya kitab Jurumiyah. Namun seperti biasa sebelum kita mulai, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah bisa menambah keberkahan kajian pada kesempatan kali ini. Ala hadi niyah wa kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mempelajari ilmu nahwu dengan memakai penjelasan yang saya buat, kita mengambil keberkahan dari kitab Jurumiyah. Di situ sudah kelihatan di layar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul badali. Pada hari ini kita akan membahas tentang badal ya. Badal ini termasuk salah satu dari tabi ya. Salah satu dari tabi yang 4 itu ya. Sebenarnya kita masih pada pembahasan tentang al-asma al-marfu'ah. Isim-isim yang dibaca rafa. Yang terakhir kemarin adalah tawabi yang mana dia mengikuti majbu'nya yang berupa isim marfu gitu. Lalu dalam penjelasannya kita kita diajak musonif ya untuk membahas tawabi yang ada 4 itu gitu. Yang mana untuk hari ini kita akan membahas tawabi yang terakhir yaitu badal. Babul badali. Bab yang menjelaskan tentang badal, idza ubtila ismun min ismin ya, au fi'lun min fi'lin, tabi'ahu fi jami'i i'rabhi. Ketika ada isim mengikuti isim atau fi'il mengikuti fi'il ya sebagai penggantinya, maka isim yang jatuh setelahnya atau tabi'nya itu, atau kalau di sini namanya badal itu, maka ngikutin mabdulnya ya, mabdulnya atau mubdalnya fi jami'i i'rabhi, dalam segala i'rabnya ya. Jadi badal itu ngikutin mabdulnya, pengganti itu mengikutin yang diganti gitu. Dalam apanya? Dalam segi i'rabnya ya, ada rafa'nya ya, nasabnya, jernya ya. Kalau fi'il ada jazmnya gitu. Wa huwa arba'atu aksamin. Jadi badal itu ada 4 ya. Ada 4 macam. Yang pertama badalus syai'i minas syai'i. Badal syai' min syai'. Atau ada juga yang mengatakan badal kul min kul ya. Sama ya. Badal syai' min syai' itu sama dengan badal kul min kul ya. Badalul kulli minal kulli. Maksudnya pengganti yang menggantikan seluruh ya mubdalnya gitu. Kita akan bahas secara detail ya. Kita mengambil keberkahan aja kitab ini ya, Jurumiyah ini. Itu yang pertama ya, badal syai' min syai' atau badal kul min kul ya. Lalu yang kedua adalah badalul ba'di minal kulli. Yang kedua adalah badal ba'at min kul. Kita akan jelaskan di penjelasannya.
Yang ketiga adalah badalul istimali, badal istimal. Yang keempat adalah wabadalul golati, badal golat ya. Jadi badal itu ada 4 ya. Ada badal syai' min syai' atau badal kul min kul, itu yang pertama. Yang kedua adalah badal ba'at min kul. Yang ketiga adalah badalul istimal. Yang keempat adalah badal golat ya. Contohnya. Nahwu qaulika ya. Seperti ucapan kamu kan gitu. Qoma zaitun ahuka ya. Qoma zaitun ahuka. Zaid saudaramu itu telah berdiri ya. Jadi kata ahuka ini badal ya. Kata ahu ini badal dari Zaid ya. Zaid itu sebagai mubdalnya atau mabdulnya ya. Jadi ahuka badal itu ngikutin i'rabnya. Kalau mabdulnya rafa ya rafa gitu. Kata Zaidun posisinya dalam kalimat kan sebagai apa? Sebagai fa'il kan. Koma fi'il madhi, Zaidun fa'ilnya kan. Yang mana fa'ilnya adalah i'rabnya rafa kan. Zaidun marfu'un kan. Wa alamatu rafihi adom domatu domah. Lalu kata akhu ya. Akhu ini adalah badal ya, badal min Zaid ya. Pengganti ya, badal dari kata Zaid. Yang mana karena badal ini termasuk tabi ya, ngikutin mabdulnya, maka ikut apa? Marfuun ya, i'rabnya ikut rafa ya. Wa alamatu rafi apa di sini? Wa alamatu rafi adalah alwawu. Kenapa memakai tanda rafanya yaitu huruf wawu? Karena aku adalah termasuk asma khomsah ya. Asma khomsah itu kemarin ya kita telah mempelajari bahwa tandanya itu memakai huruf ya. Ketika dia rafa tandanya wawu, ketika dia nasab tandanya alif, dan ketika dia jar tandanya apa? Yaitu huruf ya kan? Jadi gitu ya, koma zaitun ahuka. Kemudian contoh yang kedua ya. Akaltu ar-roghifa sulusahu. Saya telah memakan roghif itu roti ya. Saya telah memakan roti sepertiganya. Ya, saya telah memakan roti sepertiganya. Kata sulusa, ya, kata sepertiganya itu merupakan badal ya, badal dari kata roghif. Nah, ini contoh yang kedua berarti ya, badal ba'at min kul ya. Kalau yang pertama tadi badal syai' min syai' atau kul min kul gitu. Jadi kata sulus tadi ya adalah sebagian dari roghif kan, roti ya. Saya makan roti, tetapi tidak seluruhnya, tidak satu biji roti ya, satu semuanya seluruhnya gitu. Tetapi cuman sulus ya, cuman sepertiganya saja. Jadi kata sepertiga ini sebagai badal ya, sebagai badal ba'at min kul gitu ya. Nah, jadi kata sulusahu ya sulusa karena dia ngikutin roghifah ya, yang mana roghifah di sini kan posisinya sebagai apa? Sebagai maf'ulun bihi kan? Karena akal tu ini sudah fi'il fa'il ya. Akala itu fi'il madhi, tu itu dhamir rafa' mutaharikah sebagai fa'ilnya ya. Yang mana roghif maka kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun bihi ya. Yang mana maf'ulun bihi itu i'rabnya pasti apa? Mansubun ya. I'rabnya itu pasti nasab. Wa alamatun nasbi apa? Wa alamatun nasbi adalah al-fathatu, fathah ya. Kemudian sulusa sebagai badalun ya, yang mana i'rabnya ngikut, yaitu apa? Mansubun juga gitu. Wa alamatun nasbi apa? Yaitu al-fathatu, fathah gitu. Oke, sekarang contoh yang ketiga. Wa nafa'ani ya. Kalimat nafa'ani zaitun ilmuhu. Zaid ya telah memberikan manfaat untukku ilmunya ya, ilmuhu ilmunya. Jadi kata ilmunya ya, ilmunya ini kan bukan Zaidnya kan. Yang memberikan manfaat kepada saya kan bukan Zaid secara fisiknya atau hartanya atau apanya, tetapi yang memberi
manfaat untukku bukan Zaid secara fisiknya, orangnya, tetapi adalah ilmunya gitu. Jadi ini namanya badal istimal ya. Apa namanya? Badal istimal. Kata ilmu, ya ilmu itu kan ya membadali kata zaitun kan, yang mana zaitun di sini posisinya, kedudukannya dalam kalimat sebagai apa? Sebagai fa'ilun. Ya karena nafa'a ya. Nafa'a ini kan sebagai fi'il ya, fi'il madhi ya. Fi'il madhi ini ya-nya di sini ini sebagai ini ya. Sebagai dhamir ya, yang mana dia posisinya adalah sebagai maf'ulun bihi ya. Kemudian zaitun ya, zaitun ini sebagai fa'ilun ya, fa'il dari nafa'a, yang mana i'rabnya pasti apa? Marfu'un kan? Wa alamatu rafi apa? Adhom matundumah. Kemudian kata ilmu, ilmu ini badal ya. Badal dari kata zaid, yang mana ya, badal itu pengikut ya, ngikutin mabdulnya, maka dia i'rabnya apa? Sama, yaitu marfu'un ya. Wa alamatu rafi apa? Adom domatu. Kemudian ya, contoh yang keempat, ro'a itu zaidan al-farosa. Nah, ini ada, kalau contoh yang keempat ini namanya badal golat ya. Istilahnya salah ngucap lah gitu ya. Ini hanya ada pada percakapan saja ya. Hanya ada pada percakapan. Tidak mungkin ada dalam tulisan ya. Kalau ada tulisan kan di-delete kan. Kalau adegan salah ya, salah nulis berarti kan di-delete, diganti kan gitu. Contohnya ini, ro'a itu saya telah melihat Zaid. Maaf, al-faros yang saya maksud adalah kuda kan gitu. Saya melihat ini sebagai maf'ulun bihi ya, karena jatuh setelah fi'il fa'il ya, ro'a dan tu ya. Fi'il fa'il zaidan maf'ulun bihi, yang mana i'rabnya apa? Mansubun nasab. Wa alamatu nasbihi apa? Al-fathatu fathah ya. Kemudian kata al-farosa adalah badal ya. Badalun min zaidin ya. Badal dari kata zaid. Yang mana ya? Yang dibadalin ya, yang dibadalin atau mubdalnya itu mansub, maka dia i'rabnya apa? Ikut mansubun ya. Wa alamatu nasbi apa? Al-fathatu ya, fathah gitu. Arotta antakula al-farosa fagolatta. Ketika kamu pengen ya, ini penjelasannya dari kalimat ro'a itu zaidan al-farosa. Arotta antakula al-farosa fagolatta. Ketika kamu pengen ngomong kuda ya, pengen ngomong telah melihat kuda tetapi salah ngucap ya, fagolata ya, salah ngucap, faabdalta kemudian kamu revisi ya, kamu ganti dari kata zaidan ya menjadi kata apa? Al-farosa gitu. Itu namanya badal gulat. Itu bisa terjadi ketika apa? Ketika dalam percakapan, dalam ucapan ya, salah ngucap namanya orang kan kadang lisan itu kadang itu salah gitu kan. Salah sehingga kita revisi, kita koreksi ya menjadi kata yang benar yang kita maksud gitu. Baik Bapak Ibu, kita sekarang kita detailin lagi di materi yang saya buat ya. Sudah kelihatan? Kelihatan Ustaz. Oke, ini yang keempat maksudnya tawabi ya. Tawabi yang keempat ya. Tawabi yang keempat itu adalah badal ya. Badal secara bahasa adalah pengganti ya. Badal itu artinya pengganti ya. Ini sudah familiar nih ya. Sudah menjadi bahasa kita nih. Badalnya siapa badalnya? Ya kiainya ya, kiai yang kita undang nggak hadir. Kita tanya, ya, terus kalau nggak hadir siapa badalnya gitu. Nah, badalnya itu penggantinya gitu. Yang mengganti posisinya untuk menyampaikan apa? Ceramah kan gitu.
Ini sering kita pakai dalam percakapan sehari-hari ya. Kalau orang-orang kamu itu udah tahu itu badal itu pengganti ya. Dinamakan demikian karena dia adalah tabi ya. Tabi yang menggantikan posisi mabdulnya ya. Mabdul itu kata yang digantikan ya. Bisa dikatakan mabdul atau mubdal ya, sama saja ya, mabdul atau mubdal ya. Nah, dengan tanpa perantara ya, nggak ada perantaranya langsung gitu ya, nggak seperti atof kan, nggak seperti atof maktof kemarin ya. Kalau atof ya itu kan ada perantaranya hurufnya ya, ada wa, ada thumma, ada am dan lain sebagainya. Kalau badal ini nggak ada perantaranya ya, antara badal sama mubdalnya atau mabdulnya ya. Contohnya ya, contoh. Qala Muhammadun Rasulullahi. Muhammad ya, utusan Allah itu telah berkata ya. Jadi kata Rasulullah ya, kata Rasulullah sebagai apa? Badal ya, sebagai pengganti. Ya, sedang kata Muhammadun sebagai apa? Sebagai mabdulnya yang diganti itu. Ketika dikatakan Rasulullah, kalau kita ngomong Rasulullah, ya Rasul saja itu maksudnya ya Muhammad gitu. Dan ketika kita mengatakan Muhammad, ya yang dimaksud ya Rasulullah itu gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ketika kita bilangnya Rasulullah ya yang dimaksud adalah Muhammad. Ketika kita ngomongnya Muhammad, ada yang dimaksud adalah Rasulullah gitu. Ini adalah fungsi badal ya. Fungsi badal yang biasanya menjelaskan jabatan ya atau posisi dari mabdul ya. Jadi Muhammadun ya selain badal juga bisa menjelaskan sebagian. Jadi tadi kan menjelaskan fungsi ya, posisi jabatan ya secara keseluruhan, tapi ada juga hanya menjelaskan sebagian saja kan ya. Badal itu kan tadi bisa menjelaskan secara sebagian dari mubdalnya ya atau mabdulnya, entah itu setengahnya, sepertiganya dan lain sebagainya ya dari mabdulnya atau mubdalnya. Contoh akaltu al-khubza nisfahu, saya makan roti setengahnya. Berarti kata setengahnya itu kan sebagai pengganti dari kata khubz kan ya, roti secara keseluruhan ya. Nah, ini namanya badal apa tadi, badal ba'at min kul. Oke, itu sudah dapat gambaran ya. Badal itu adalah pengganti ya, pengganti dari mubdal ya, kata yang digantikan. Nah, langsung saja ya, untuk menyingkat waktu kita belajar tentang macam-macamnya ya. Jadi badal itu ada 4 ya, ada 4 macam ya, ada 4 bagian. Yang pertama ya itu namanya badal kul min kul ya, badalul kulli minal kulli. Jadi badal kulli minal kulli ini maksudnya adalah pengganti ya keseluruhan dari keseluruhan ya. Kalau diartikan secara letterlek ya, badal kul min kul itu pengganti keseluruhan dari keseluruhan. Maksudnya apa? Maksudnya yang diganti ya, yaitu mabdul kan yang diganti itu ya. Maksudnya mabdulnya itu yang digantikan itu ya dengan penggantinya atau dengan badalnya itu adalah sesuatu yang sama. Ya tadi kan Muhammad ya Rasulullah itu. Rasulullah ya Muhammad itu kan gitu. Ya, sesuatu yang sama kan? Oke, contoh lain ya. Contoh lainnya. Ja'a al-ustadu Zaidun ya. Ja'a al-ustadu Zaidun. Artinya Ustadz Zaid telah datang. Ustadz Zaid telah datang. Pada contoh ini, antara badal dan mabdulnya itu merupakan sesuatu yang sama. Siapa Ustadz itu? Ya, Ustadz yang saya maksud dalam kalimat ini kan siapa? Zaid kan? Ya, siapa Ustadznya? Yaitu Zaid. Siapa Zaid itu? Zaid ya seorang Ustadz gitu. Ya. Ustadz yang saya maksud adalah Zaid. Ya, Zaid itu adalah seorang Ustadz gitu. Jadi antara Zaid dan Ustadz itu sesuatu yang sama ya. Kalau saya bilang ya, andai kan sudah kenal kan saya bilangnya cuman Ustadz kan gitu aja kan. Ya Ustadz kan.
Atau Ustadz itu siapa? Yaitu Zaid, gitu namanya. Ya, namanya Zaid. Nah, jadi sesuatu badal dan mabdulnya itu ya sesuatu yang sama. Gitu. Kalau saya bilang Ustadz, yang saya maksud adalah Zaid. Kalau yang saya bilang Zaid adalah yang saya maksud adalah dia sebagai seorang Ustadz. Gitu. Paham ya, Bapak Ibu? Badal seperti ini fungsinya digunakan untuk menjelaskan kedudukan atau posisi atau jabatan ya dari seseorang, dari sesuatu itu ya. Contohnya tadi, contoh yang lainnya ya. Ja'a akhuka Aliyun, saudaramu Ali telah datang. Ya. Atau bisa dibalik juga bisa ya Bapak Ibu ya. Ja'a Aliyun akhuka gitu ya. Ja'a Aliyun akhuka atau Ja'a akhuka Aliyun. Berarti kalau posisinya di belakang itu berarti apa? Badal. Kalau yang di depan itu sebagai apa? Mabdul atau mubdal kan gitu. Paham ya? Nah, ini kita bahas, kita bedah ini. Kita bedah contoh yang ja'a akhuka Aliyun. Kata akhuka ya, kalau dalam kalimat ini ya sebagai fa'il ya, fa'il sebagai i'rabnya rafa ya, akhuka ya. Karena ja'a itu fi'il madhi, ja'a telah datang, akhuka saudaramu ya, berarti yang datang itu siapa? Saudaramu, berarti fa'ilnya, pelakunya, akhuka. Yang mana fa'il itu pasti rafa ya. Wa alamatu rafi'i apa? Al-wawu. Tandanya adalah wawu. Kenapa ahu itu tanda rafanya memakai wawu? Li'annahu asma khumsah ya, nama-nama yang 5 ya, masih ingat ya? Ya masih ingat ya nama-nama yang 5 itu ya. Abun, akun ya, hamun, famun, zu kan gitu. Tapi dengan syarat apa kemarin ya? Asma khumsah itu tanda i'rabnya memakai huruf ya, wawu atau alif atau ya itu dengan syarat. Dengan syarat apa? Harus diidhofahkan ya. Harus diidhofahkan. Ini kan diidhofahkan kan? Ahuka, saudaramu kan gitu. Saudaramu. Berarti ada 2 kata kan? Saudara dan mu kan gitu. Ahuka, saudara Muhammad ya, saudara dan Muhammad. Nah, berarti di sini harus diidhofahkan. Kalau nggak diidhofahkan ya tandanya ya tanda asli yaitu memakai apa? Harokat. Kalau andikan K-nya saya buang ya, saya buang huruf K itu ya, berarti ja'ahun gitu. Ja'ahun, enggak ja'ahu, enggak boleh seperti itu gitu ya. Asma khomsah itu memakai tanda wawu atau alif atau ya itu harus dengan syarat diidhofahkan ya. Abu Bakar ya, Abu Bakar ya, Abu Hurairah. Nah, itu kan ada idhofahnya kan. Abu dan Hurairah kan. Abu dan Bakar kan gitu. Ya. Kan ada kata kalanya Abu Bakar, Aba Bakar kan. Abu Bakrin, Aba Bakrin ya, Abi Bakrin kan gitu. Ya bisa ketiga-tiganya kan. Tergantung dalam posisi i'rabnya kan, rafa atau nasab atau jar kan gitu. Oke. Kemudian ya kata aliyun, aliyun ini sebagai apa? Sebagai badalun. Ya. Aliyun adalah sebagai badal. Ya, yang mana badal itu ngikutin mabdulnya. Mana mabdulnya? Mabdulnya adalah aku. Ya. Jadi ali itu badal, aku adalah mabdul ya atau mubdal yang digantikan. Ya. Jadi aliyun i'rabnya ikut aku ya. I'rabnya apa? Marfu'un. Wa alamatu rafi'i apa? Tanda rafanya dia adalah memakai ad-dhom atau matu domah ya. Karena ali itu isim apa? Isim mufrad. Jadi isim mufrad itu tandanya memakai apa? Harokat kan? Oke. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ja'a akhuka aliyun gitu. Jadi aliyun sebagai badalnya, aku sebagai mabdulnya gitu. Kalau saya balik, boleh nggak saya balik Bapak Ibu? Kalau saya balik boleh nggak?
Ja'a Aliyun akhuka, boleh nggak? Boleh, Ustaz. Jadi boleh, saya balik ya. Ja'a Aliyun akhuka. Artinya berarti Ali saudaramu itu telah datang. Ya. Ja'a Aliyun akhuka maknanya apa? Ali saudaramu itu telah datang. Ja'a akhuka Aliyun maknanya apa? Saudaramu Ali itu telah datang. Nah, gitu ya. Jadi kalau andikan saya balik, mana badalnya? Kalau ja'a Aliyun akhuka, mana badalnya? Akhuka. Oke, kalau saya balik berarti badalnya akhuka. Kalau yang ja'a Aliyun akhuka, mana mubdalnya atau mabdulnya? Aliyun. Kata Aliyun. Nah, gitu ya, gampang kan? Nah, kalau yang contoh di atas itu yang ja'a al-ustadu Zaidun. Ustadz Zaid telah datang ya. Mana badalnya? Zaid. Zaid adalah sebagai badal. Mabdulnya kata Ustadu. Al-Ustadu. Nah, gampang ya, berarti ya, teman-teman ya. Ini namanya badal apa tadi? Ini namanya badal kul min kul ya. Badalul kulli minal kulli. Ya. Jadi Ali ya saudaramu ya. Saudaramu ya Ali itu gitu. Jadi menjelaskan ya sebagai pengganti itu keseluruhan dari keseluruhan itu gitu. Ya. Tidak hanya separuhnya saja gitu. Nah, tidak hanya sesuatu yang menempel pada dirinya, tetapi secara keseluruhannya ya, namanya badal kul min kul. Oke, ini yang pertama ya, teman-teman ya. Badal yang pertama adalah badal kul min kul. Kemudian yang kedua adalah badal ba'at min kul ya. Badalul ba'dhi minal kulli ya. Pengganti sebagian dari keseluruhan ya. Ba'at itu sebagian ya. Ba'at itu artinya sebagian. Maksudnya apa? Badal ba'at min kul ini adalah pengganti ya, penggantinya yaitu badal ya. Penggantinya itu atau badalnya itu adalah sebagian ya. Sebagian dari yang digantikan atau sebagian dari mabdulnya, tidak keseluruhannya ya. Contohnya, qara'tu al-kitaba sulusahu. Saya telah membaca buku. Ya, bukan keseluruhannya buku, tetapi apanya? Sulusahu, sepertiganya saja gitu. Jadi saya membaca hari ini itu ya bukunya andikan 90 halaman ya. 90 halaman, hanya saya membacanya berapa? 30 halaman saja. Berarti dalam kalimat bahasa Arab itu qara'tu al-kitaba sulusahu. Saya telah membaca buku sepertiganya. Nah, lalu kata sepertiganya itu namanya apa? Badal ya. Badal, pengganti ya. Dari kata apa? Dari kata al-kitab. Ya, dari kata Alkitab ya. Alkitab itu namanya adalah mabdul atau mubdal ya, sama saja ya. Nah, gitu. Oke, sekarang kita ini ya, kita irob ya. Qara'tu ya. Qara'tu ini terdiri dari apa ini? Qara'tu ini. Qara'tu ini terdiri dari fiil dan fa'il ya. Fiilnya adalah fiil madhi ya. Fiil madhi. Ya. Kata qara'tu ya. Qara'a ya. Kan dari kata qara'a kan? Nah, qara'a ini adalah fi'il madhin ya, yang mana dia mabniun ala apa? Mabni apa nih ya? Tetap dalam keadaan apa? Mabniun ala fathah. Nah, yang kalau belajar kitab i'rab itu gimana? Qara'tu ya, fi'il madhin mabniun ala sukuni ya. Dia mabni sukun, tetap dalam keadaan sukun. Mana sukunnya? Yaitu di atas hamzah. Ya. Kan dari qara'a kan? Qara'a. Ya, karena dia bertemu dengan dhamir rafa' mutaharik ya, tu di situ, maka dia menjadi mabninya sukun gitu. Nah, kemudian tu ya, tu kan dhamir muttasil kan? Ya. Dhamir muttasil itu dhamir yang dia nempel gitu. Nah, tetapi kalau secara posisinya itu dhamir rafa' mutaharikah gitu. Dhamir yang pasti menempati i'rab rafa' karena sebagai fa'il kan.
Nah, gitu ya. Kalau kita ngi'rab itu tu adalah domirun mutasilun. Ya. Domirun mutasilun. Domir mutasil dia, ya nempel gitu, bukan munfasil. Kalau dilihat dari segi dia nempel atau tidak pada kalimat, maka dia itu mutasil, munfasil. Kalau munfasil itu bisa berdiri sendiri, contohnya ana, ya kan, nahnu, ya kan, huwa, hiya itu munfasil gitu. Kalau kayak gini itu mutasil ya. Nah, dia adalah mabni apa? Mabniun ala apa di sini? Mabniun ala, dia tetap dalam keadaan doma, ya kan? Itu kan? Ya. Ya, tidak ta atau ti kan? Ya. Di sini tetap dalam keadaan doma gitu. Ya, tidak mungkin ta atau ti gitu. Kalau yang saya maksud artinya saya ya. Kalau ta berarti maknanya sudah berubah. Kalau ti ya mana berubah gitu. Kalau korokta itu maksudnya kamu, ya kamu telah membaca. Kalau korokti kamu perempuan ya. Nah, jadi kalau yang saya maksud maknanya itu saya berarti pasti koroktu ya. Ya, makanya di sini ada mabni ya, mabni domah ya. Nah, fi mahali apa? Rofin ya, menempati posisi i'rab rafa. Sebagai apa? Fa'ilun ya, sebagai fa'il dari kata qara'a. Jadi fa'il, fi'il dan fa'il ya. Ini jumlah ya, jumlah fi'liyah. Kemudian al-kitabah sebagai apa kedudukannya? Sebagai maf'ulun bihi ya, sebagai maf'ulun bihi. Yang mana maf'ul bihi itu i'rabnya apa? Mansubun ya kan? Maf'ul bihi itu pasti nasab ya. Pasti i'rabnya nasab, mansubun. Wa alamatu nasbi apa di sini? Al-fathatu ya. Tandanya memakai tanda fathah ya. Kemudian kata sulusa ya. Sulusa adalah badalun ya. Sebagai badal ya. Badalun minal kitabi ya. Badal dari kata kitab. Yang mana badal itu i'rabnya pasti ngikut ya. I'rabnya itu pasti ikut mabdulnya. Kalau kitab itu mansub, maka sulus harus apa? Mansub juga. Enggak boleh kita membaca qara'tu al-kitaba sulusihi. Atau enggak boleh juga kita membaca qara'tu al-kitaba sulusuhu. Ya. Enggak boleh dibaca sulusu, enggak boleh dibaca sulusi. Ya. Harus sulusa. Ngikut ya. Ngikut i'rabnya mabdulnya ya. Makanya dibaca sulusa ya. Sama-sama apa? Mansubun ya. Mansubun. Wa alamatu nasbi apa? Al-fathatu. Itu ya. Nah, kalau kita i'rab di kitab i'rab itu ya, berarti wahwa mudhofun kan gitu. Dia juga selain badal dia sebagai mudhof kan. Sulusahu kan, sepertiganya kan gitu. Sepertiganya ya. Jadi sulusa wahwa mudhofun, dia juga sebagai mudhof gitu. Wahunya adalah domirun mutasilun kan, domir mutasil. Yang mana mabniun ala domi, dia mabni domahu kan. Yang mana fi mahali jarrin ya, menempati i'rab jar. Kenapa? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaih ya, pasti kan. Mudhof ilaih itu i'rabnya jar gitu. Nah, gampang ya. Oke, sekarang mana tadi badalnya Bapak Ibu? Qara'tu al-kitaba sulusahu, mana badalnya? Sulusahu. Oke, sulusa ya. Badalnya kata sulusa. Sulusa. Kemudian mabdulnya mana? Mabdulnya al-kitabah. Kata al-kitabah. I'rabnya sama-sama apa? Sama-sama mansub. Oke, sama-sama mansub ya, sama-sama nasabnya ya. Nah, jadi gitu ya, Bapak Ibu ya. Mabdulnya itu mansub ya karena kedudukan kan gitu. Karena kedudukannya objek kan dia, sebagai objek ya, sebagai apa? Sebagai maf'ulun bihi, makanya mansub. Ya. Jadi mabdulnya itu i'rabnya ya sesuai dengan kedudukan kan. Ya,
sesuai dengan kedudukan. Kalau dia maf'ul bih, ya nasab. Kalau tadi dia sebagai sebagai dia fa'il, maka dia harus rafa'an gitu. Nah, gitu ya. Oke. Pada contoh ini ya, kata sulusahu sebagai badal yang menjelaskan apa? Yang menjelaskan cuman sebagiannya. Sebagian dari mabdulnya kan, bukan kitab keseluruhan kan? Ya kan? Kalau andaikan kita bacanya qara'tu al-kitaba kullahu, maka kullahu itu bukan menjadi badal. Kemarin pembahasan sebagai apa? Sebagai taukid kan kemarin. Ya, ada kul kan gitu. Ada kata kulu atau nafsu kan? Ada ain kan gitu kemarin. Kalau kalimatnya seperti ini, qara'tu al-kitaba sulusahu. Qara'tu al-kitaba nisfahu kan? Nah, itu namanya adalah badal ya. Qara'tu al-kitaba rub'ahu ya. Saya membaca kitab seperempatnya ya. Saya membaca kitab setengahnya gitu. Nah, itu semuanya setengahnya, separuhnya ya, sepertiganya, seperempatnya. Nah, itu sebagai badal. Badalnya adalah badal apa? Badal ba'at min kul ya. Ba'at itu sebagian ya. Badal ba'at min kul. Oke, selanjutnya. Yang ketiga ya. Yang ketiga adalah badal istimal ya. Badalul istimali. Istimal itu ya secara bahasa itu maknanya mencakup ya. Mencakup atau meliputi ya. Istimal, mencakup atau meliputi ya secara bahasa. Maka badal istimal ini ya biasanya digunakan sebagai pengganti sesuatu yang memiliki hubungan atau keterkaitan dengan sesuatu. Ya. Dia sebagai pengganti ya, badal istimal itu sebagai pengganti dari sesuatu yang memiliki hubungan atau keterkaitan ya dengan sesuatu tersebut. Contohnya tadi udah ya. Nafa'ani Muhammadun ilmuhu ya. Muhammad itu bermanfaat untukku. Ya. Apanya? Ilmunya gitu. Yang bermanfaat dari Muhammad itu ilmunya, bukan Muhammad secara fisiknya gitu kan. Andai kan gitu ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah ilmuhu. Nah, ilmu itu kan ya sesuatu yang berada di dalam Muhammad kan. Muhammad itu kan punya ilmu, ya, punya rumah, punya harta, ya, punya anak, ya, punya apapun lah ya. Nah, tetapi yang saya maksud dalam kalimat ini, yang memberikan manfaat itu bukan hartanya, bukan rumahnya, bukan anaknya, atau bukan hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan Muhammad, ya, yang berhubungan dengan kaitannya dengan Muhammad. Tetapi yang saya maksud yang memberikan manfaat untukku adalah ilmunya. Nah, kata ilmu ini kan namanya istimal, ya. Berarti badalnya adalah badal istimal, itu ya. Badal istimal. Nah, andai kan saya ganti juga sama ya, nafa'ani Muhammadun ya, nafa'ani Aliyun, andikan maluhu ya, nafa'ani Aliyun maluhu. Ali itu bermanfaat untukku. Apanya yang bermanfaat? Maluhu, hartanya ya. Fulusuhu, duitnya. Nah, gitu. Berarti kata duitnya, ilmunya, rumahnya itu adalah namanya badal apa? Istimal ya. Badal istimal ya. Bedakan sama tadi kul min kul. Kalau min kul min kul kan dia kan, ya. Ya. Contohnya tadi Muhammad Rasulullah. Rasulullah ya Muhammad gitu. Ustadz Zaid. Zaid itu ada Ustadz. Ustadz ini yang saya maksud adalah Zaid kan gitu. Jadi dibolak-balik itu bisa. Ya, itu namanya badal kul min kul yang pertama tadi. Kalau ba'at min kul kan separuhnya saja, apa sebagiannya saja kan. Ya, saya makan roti separuhnya. Saya makan nasi ya setengahnya. Nah, saya makan apel seperempatnya. Nah, kata seperempatnya, setengahnya itu kan namanya ba'at min kul kan gitu. Nah, kalau contohnya yang ketiga ini
nafa'ani Muhammadun ilmuhu, ya kata ilmuhu itu namanya badalnya badal istima, ya gitu ya. Oke. Sekarang kita i'rab ya, kita i'rab. Nafa'a ya, nafa'a ini apa nih kedudukannya? Fi'il madhi. Oke, nafa'a ini fi'il madhi ya, fi'il madhi yang mana dia pasti apa? Fi'il madhi itu pasti apa? Nasab. Ya maksudnya fi'il madhi itu mu'rab atau mabni? Mabni. Ya, fi'il madhi itu pasti mabni. Mabni. Fi'il madhi itu pasti tetap ya. Mabni. Mabninya apa di sini? Mabni apa? Mabniun ala fathah ya. Fathah ya. Di sini mabni fathah ya di atas ain itu nafa ya. Mabni fathah. Lalu ya di situ ya, yaitu domir ya, domir mutasil ya, domir mutakalim di sini ya. Dia sebagai ini ya, sebagai maf'ulun bihi ya. Dia mabni juga di sini, tetapi dia posisinya dalam i'rab sebagai maf'ulun bihi ya, fi mahali nasbin. Kemudian kata Muhammadun ya, Muhammadun sebagai apa? Sebagai apa? Posisinya dulu, posisinya dalam kalimat dulu. Oh, dalam kalimat. Posisi dalam kedudukan dalam kalimat itu apa? Fa'il. Muhammadun. Maf'ul. Maf'ul itu mansub, Pak. Oh, Muhammadun ini rofa. Fa'il kalau rofa. Sebagai fa'il. Fa'il. Muhammadun itu ya sebagai fa'il gitu. Fa'il. Ya. Kata Muhammadun itu sebagai fa'il ya. Sebagai fa'ilun ya. Yang mana i'rabnya apa? Rofa. Ya. I'rabnya rafa ya, marfu'un ya. Marfu'. Wa alamatu raf'ihi apa? Wa alamatu raf'ihi tanda rafa'nya dia. Ad-dhammatu ya. Tandanya adalah ad-dhammatu. Kemudian kata ilmu ya. Ilmu sebagai apa di sini ilmu? Ilmu sebagai badalnya. Oke. Ilmu adalah badalun ya. Badalun ya. Badalnya badal istimal ya. Istimal. Badalun. I'rabnya apa? I'rabnya di sini ilmu. Rofa'tan. Ya, i'rabnya adalah marfu' ikut gitu. Jadi kalau kita ketika kita mengi'rab kalimat itu ya, kalau kita nyebutin badal ya, badalun. I'rabnya apa? Ya berarti kita lihat apanya, mabdulnya ya. Lihat mabdulnya, bukan fa'ilnya, Pak, ya. Bukan fa'ilnya. Kalau andikan apa sebagai mabdulnya maf'ul. Nah, jadi mabdulnya itu ya sesuai kedudukan tadi. Kalau di sini kan sebagai fa'il kan. Ya bisa juga sebagai maf'ul bih atau sebagai apalagi kan gitu. Ya. Tetapi ya badal itu ya harus yang kita lihat ada mabdulnya gitu. Ya, i'rabnya. Kalau andikan i'rab mabdulnya itu rafa ya. Muhammadun rafa karena apa rafanya dia sebabnya? Karena fa'il kan gitu. Jadi mabdul itu ya nggak bisa berdiri sendiri, Pak ya. Mabdul itu ya nggak punya i'rab gitu, nggak bisa dalam artian mabdul itu i'rabnya apa ya nggak bisa. Mabdul itu i'rabnya ya sesuai kedudukan gitu. Kalau andikan kedudukannya fa'il ya rafa, ya. Kalau kedudukannya dia sebagai maf'ul bih ya nasab gitu. Nah, kalau andikan dia kedudukannya dijarkan dengan huruf jar ya majrur kan gitu. Nah, jadi mabdul itu nggak bisa itu. Mabdul i'rabnya apa? Mabdul itu gitu, ya. Mabdul itu i'rabnya apa? Nggak bisa seperti itu. Dan mabdul itu i'rabnya sesuai dengan kedudukan tadi gitu. Ya. Kalau badal itu badal punya. Kalau badal itu i'rabnya ya kita lihat. Kita lihat mabdulnya kan gitu. Kalau badal i'rabnya itu kita lihat yang dibadalinya itu gitu. Ya, atau mubdalnya atau mabdulnya itu kita lihat. Kalau mabdulnya itu rafa, ya dia ngikut rafa. Ya, kalau mabdulnya itu nasab, ya ikut nasab. Ya, kalau dia mabdulnya itu jar, ya ikut jar gitu. Ya.
Paham ya? Paham, insyaallah. Oke. Sama dengan ini juga ya, Bapak Ibu ya, mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih ya, mudhof ilaih yang belakang dulu ya. Ayahmu kan gitu. Mobilmu ya. Mobil Muhammad ya, mobilnya Muhammad. Yang belakang itu namanya kan mudhof ilaih. Kalau mau mudhof ilaih i'rabnya itu pasti ya, pasti majrur kan gitu mudhof ilaih. Tetapi kalau badal itu nggak bisa gitu. Badal itu i'rabnya apa? Ya nggak bisa. Badal itu i'rabnya ya sesuai dengan kedudukan dalam kalimat gitu. Ya. Badal itu ya sesuai dengan kedudukan, sama seperti ini, seperti mabdul ini. Ya. Mudhof itu ya bisa rafa, bisa nasab, bisa jar. Ya. Mudhof ya. Contohnya ya. Contohnya Kitabu Muhammadin ya, bukunya Muhammad ya. Kitabu Muhammadin. Mudhof itu i'rabnya ya sesuai dengan kedudukan dalam kalimat. Kalau andaikan dia sebagai fa'il ya rafa. Ya. Kalau andaikan dia sebagai maf'ul bih ya pasti mansub. Mansub. Kalau andaikan dia dijarkan dengan huruf jar ya, entah itu fi atau apa ya, pasti apa? Pasti majrur gitu. Nah, jadi sama seperti itu ya. Ya. Kalau mudhof ilaihnya ya baru pasti gitu, pasti majrur gitu. I'rabnya pasti. Oke. Kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir badal golat ya, namanya badal golat. Golat itu secara bahasa artinya itu salah atau keliru ya. Salah atau keliru. Badal ini terjadi ketika seseorang salah mengucapkan sesuatu gitu. Sabiqul lisan ya. Ya. Apa namanya istilahnya? Redoten. Atau apalah istilahnya itu. Ya salah nyebut kan gitu, salah ngomong ya. Lalu ketika salah ngomong itu kita koreksi ya, kita koreksi atau kita revisi. Itu namanya badalnya badal golat ya. Pengganti dari sesuatu yang salah ucap. Nah, gitu ya. Dalam hal ini tentu tidak ditemukan dalam tulisan gitu. Kalau tulisan kalau salah kan kita delete kan. Ya. Ro'a itu andaikan ya. Ro'a itu Aliyan al-Farosah. Saya melihat Ali salah ya. Maksud saya adalah kuda ya. Itu kalau tulisan kan di delete aja kata Ali itu gitu. Ya. Tetapi bisa terjadi badal golat itu dalam ucapan gitu ya. Saya lihat Ali Muhammad sih ya, gitu. Nah itu berarti kata yang revisian itu yang kedua itu namanya badal ya. Badalnya badal golat ya. Oke, ini kok nggak kelihatan nih, sebentar. Ada bawahnya, kelihatan nggak? Ya, kelihatan Ustaz. Kelihatan ya. Ini menerjang area. Yang batas. Jadi dalam hal ini tentu tidak ditemukan dalam tulisannya. Ia berlaku pada ucapan. Contohnya tadi Ro'aitu Zaidan al-Farosa. Saya melihat Zaid, salah. Ya, maksud saya adalah kuda. Nah, gitu itu namanya kata al-Farosa itu namanya badal. Yang mana badalnya badal golat gitu. Ya, bukan badal kul min kul, bukan badal ba'at min kul, dan juga ya bukan badal istimal gitu. Ya, Faros itu kan bukan Zaid kan? Betul nggak? Kuda itu kan bukan Zaid kan? Betul. Bukan. Betul kan? Zaid itu kan bukan kuda kan? Orang kan? Orang, ya. Nah, berarti bukan kul min kul gitu. Kalau ro'a itu Zaidan abuka. Ro'a itu Zaidan abaka. Saya telah melihat Zaid ya, ayahmu itu. Ya kata abaka itu baru. Ya ayahmu ya Zaid itu gitu. Zaid ya ayahmu itu. Nah, kalau itu namanya kul min kul gitu. Kul min kul. Ya, ayahmu itu ya Zaid itu namanya. Zaid ya ayahmu itu, dibolak-balik bisa. Nah, kalau ini ya enggak, Faros itu Zaid ya enggak bisa. Zaid itu Faros enggak. Ini berarti salah nyebut, salah ucap gitu. Oke. Dan Faros juga bukan sebagian dari Zaid kan? Ya, Faros kan bukan sebagian dari Zaid ya. Atau
bukan sesuatu yang meliputi dari kata Zaid, ya, bukan istimalnya gitu. Nah, ini namanya badal golat ya. Ra'aitu Zaidan al-Farosa. Jadi kata al-Farosa sebagai apa? Badalun ya, sebagai badal. I'rabnya apa? Lihat. Lihat apanya? Lihat mabdulnya. Yaitu lihat kata Zaidan. Ternyata Zaidan di sini mansub, ya kan? Zaidan kan mansub kan? Kenapa mansub Zaidan ini? Ya, kenapa mabdulnya itu mansub? Karena posisi dalam kalimat itu sebagai apa? Sebagai objek, ya, sebagai maf'ul bihi, ya. Maf'ul bihi dari ro'a itu, ro'a fi'il madhi, tu domir, ya, sebagai fa'ilnya, ya. Zaidan sebagai maf'ulun bihi, yang mana pasti mansubun, ya, gitu ya. Kata al-farosa sebagai badalun, ya dia ngikut mansubun, kan gitu. Wa alamatun nasbi al-fathatu, fathah. Baik Bapak Ibu ya, ini materi kita untuk hari ini ya. Kita sudah mentuntaskan ya, sudah menyelesaikan materi tentang tawabi ya. Tawabi yang ada 4 itu ya. Kita sudah belajar tentang namanya naat ya, atau sifat. Kita belajar tentang apa kemarin? Atof ya. Kita belajar tentang taukid. Dan juga yang hari ini kita belajar tentang apa? Badal ya. Insya Allah kita lanjutkan materi selanjutnya di hari hari Jumat ya insya Allah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum.